selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati. Pada siang hari ini kami akan melakukan preskom dengan Pak Jaksa Agung langsung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Untuk lebih singkat dan lebih lengkapnya, saya persilakan Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan hasil pertemuan tadi. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini. Dan tentunya alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap. Ada Pak Menteri BUMN, ada Kepala BPKP. Dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti silakan nanti Pak Menteri sampaikan. Dan tentunya semua kita pada dasarnya kami kejaksaan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN. Begitu, silakan Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan Pak ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu
Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dan Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih Kepala Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Bapak Kepala BPKP. Bapak, kalau ada yang mau disampaikan. Sedikit aja Pak. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang beresiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini, kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%. Di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini, 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja tambahannya Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh Pak BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang, yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus, tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti udah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Dan semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang good governance, good corporate, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama. Sebab begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampitsus ini tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Itu teman-teman. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP.
Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada progres yang bisa disampaikan Pak. Ya. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya lah, ini kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan. Dan hasilnya hari ini bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak, tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati. Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih, tetapi akhirnya tidak bersih lagi. Nah, ini yang kita dorong. Dan saya selalu melaporkan hal-hal lain, tidak hanya tentu Garuda, tetapi banyak hal-hal yang memang di BUMN juga, alhamdulillah, karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya, dan tentu seluruh jajarannya, kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada sistem tanya jawab, silakan. Nah, ini sudah ada kerjasama sama KPK soal ini dana korupsi yang Sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi khusus buat program bersih-bersih BUMN ini kan kesepakatannya memang ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mau. Sama KPK kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal. Ketika saya bertemu kepala KPK, bagaimana mereka punya program, misalnya LKHPN kita harus tepat waktu, lalu training daripada pencegahan. Tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan daripada isu-isu secara baik dan tuntas. Silakan yang di depan. Mungkin ingin menambahkan. Jadi kami ini bukan hanya menindak aja. Kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itulah yang kami sampaikan, kami berikan kepada Kementerian BUMN apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut tata kelola, akan kerjasamanya adalah dengan perdata dan tata usaha negara. Dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya Garuda aja Bapak yang sudah kita lakukan, Jiwasraya juga kita lakukan, dan Asabri juga kita lakukan. Sehingga apa? Kami bertindak Kejaksaan Agung hanya sekali, selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini. Demikian. Silakan di depan, sebentar di depan. Pak, untuk Pak Eto sendiri, apa sudah tahu oknum yang melakukan penanggulangan itu apakah di posisi apa atau di mana, atau di satu bagaimana seluruh badan itu? Lalu untuk Pak Jaksa, ini kan baru di dana pensiun, nanti selanjutnya akan mencoba untuk melihat lagi di bagian-bagian mana gitu. Lalu untuk Pak BPKP, kan tadi melakukan memberikan rekomendasi, boleh menjelaskan Pak? Kita memang fokus dana pensiun. Ini baru 4. Kita sedang mendorong lagi review yang lain. Tetapi untuk oknum saya rasa bukan otoritas saya, ini Pak CA yang bisa menyampaikan. Kita hanya mendukung tadi, ini harus lebih baik supaya kedepannya juga yang namanya investasi itu baik seperti yang kita lihat sekarang di bursa. Ketika persepsi awal seakan kita sebagai petinggi negara, pelayan publik ini merusak sistem yang di bursa, ternyata kan hari ini sudah dijawab justru dengan intervensi ini bursa lebih baik lagi. Karena memang harus bersih. Nah ini yang saya bisa sampaikan. Baik. Sebentar, jawab dulu, sebentar. Kita tidak berhenti di sini aja. Ini hanya untuk DAPEM, dana pensiun. Dan bunyinya juga kan
bersih-bersih BUMN, bukan sekali aja bersih. Artinya kalau bersih-bersih kami akan terus dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam rangka untuk menyehatkan seluruh BUMN. Gitu. Ini kan baru diserahkan, kami harus mempelajari dulu. Dan nanti Pak Jampisus, mungkin nanti Dirdik, kalau sudah dipelajari, baru kita tentukan apa dan siapa pelaku. Silakan Pak Teh, sebentar, sabar. Pak Teh silakan. Periodisasinya gimana? Sebentar. Periodisasinya gimana? Ini, Tadi masih tolong dipelajari. kami diberi kesempatan untuk mempelajari dulu ini, ya. Pak, izin Pak Teh, untuk 1,2 triliun itu untuk semua data BUMN atau kan empat entitas itu aja? Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Menteri BUMN, ini tahap awal, jadi baru 4. Minggu depan rencananya Pak Erik akan meminta untuk melakukan audit lagi pada sampel yang kedua, contoh kedua. Ini baru 4, dan tujuannya tadi yang Mbak nanyakan, kami sudah berikan rekomendasi, karena tujuannya tadi sudah saya sampaikan, kita akan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola dana pensiun itu, dari mulai bagaimana pembiayaannya, bagaimana proses investasinya, kemudian bagaimana memberikan memberikan nilai manfaat bagi para pensiun itu dengan tepat sasaran. Jadi ini area tersebut yang sudah kami temukan, kami untuk lakukan perbaikan. Nah, sedangkan yang ada indikasi fraudnya ini yang hari ini diserahkan oleh Pak Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak semua dari 4 itu yang ada indikasi fraud, tapi yang ada indikasi fraudnya itu diserahkan untuk tindak lanjuti kepada. Saya buka satu pertanyaan yang depan. Yang depan, satu pertanyaan aja. Ayo, silakan. Sebentar. Terkait ini, tadi kan Pak Menteri BUMN menyebutkan ada 4 perusahaan BUMN yang dinilai sakit dan sudah dikoordinasikan. Karena pensiun. Yang pensiun beda. Berarti apakah penegasannya, apakah 4 perusahaan itu kasusnya sudah naik penyidikan per hari ini atau bagaimana? Dan satu lagi Pak, mungkin terkait yang disebutkan Pak Eri juga ada kerugian sementara sekitar 300 miliar tadi ya. Nah itu apakah akumulasi dari 4 perusahaan tersebut? Silakan Pak. Ini kan baru hari ini diserahkan. Tentunya beri kesempatan kami untuk mempelajarinya. Kita tidak bisa begitu aja, oh si ini begini, ini begini, ini. Tentu kami akan dalami dulu. Kemudian yang tadi sampaikan oleh Pak Menteri 300 ini adalah hasil awal, ya, adanya indikasi perbuatan itu yang dilakukan pemeriksaannya oleh BPKP. Demikian, Mbak. Saya kira itu ya rekan-rekan media ya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Nanti lebih lengkapnya nanti sama saya, nanti sama Pak Dirdik ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Udah. Bos. Mau foto mana? Sini ya. Sini Pak. Pak Dirdik, mana Pak Dirdik? Pak Dirdik. Pak Dirdik, Bu di sini. Biar aja tanya sini. Biar Pak Dirdik aja.
Tes. Ada 3 perkara. Mas, itu mundurin Mas. Biar lebih dekat nih. Rekan-rekan media sudah bisa dimulai? Sekarang kalau nanya banyak-banyak nggak apa-apa. Itu tolong dong, Mas. Ini jangan di sana, taruh di sini dia yang nanya. Mana orang nanya di sana? Sini. Oke, taruh sini. Kalau orang nanya, taruh di sini. Sudah bisa dimulai? Saya mulai ya. Ini jadi kampus terus sabar di sini nih. Oke? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya buka kembali sesi press conference yang kedua. Saya dengan Bapak Dirdik. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Pertama, dari Direktorat Penyidikan Jampitsus. Hari ini setelah dilakukan pemaparan dan ekspos internal, menaikkan 3 perkara dari proses penyelidikan ke penyidikan. 1. Itu yang akan disampaikan oleh Pak Dirdik. Kemudian nanti juga bisa ditanyakan mengenai perkembangan persidangan perkara BTS 4G yang viral. Ya, apa-apa yang rekan-rekan media mau disampaikan, silakan disampaikan ke Pak Dirdik dengan saya. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapuspen bahwa kami telah melakukan penyelidikan 3 perkara, di mana setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, tim berkeyakinan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga disimpulkan telah terjadi peristiwa pidana di dalam perkara-perkara dimaksud. Adapun perkara yang dimaksud adalah 1, perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan periode tahun 2015 sampai dengan 2023. Perbuatan tersebut antara lain diduga dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Kementerian Perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM yang dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP kepada pihak-pihak yang diduga tidak berwenang. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023 senilai 1,3 triliun. Adapun modus yang dilakukan adalah diduga para pihak telah merekayasa pelaksanaan proyek dengan cara memecah nilai proyek menjadi beberapa dengan nominal yang lebih kecil
dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan lelang. Selain itu, para pelaku diduga telah mengalihkan jalur kereta api dari yang telah ditetapkan di dalam kontrak dengan maksud untuk keuntungan pihak-pihak tertentu, sehingga akibat perbuatannya diduga telah merugikan keuangan negara. Peristiwa yang ketiga, tindak pidana yang ketiga adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam rekayasa proyek fiktif pada PT Sigma Cipta Caraka atau SCC periode tahun 2017-2018, di mana diduga PT SCC telah melakukan kegiatan usaha di luar core bisnisnya, yaitu memberikan pembiayaan modal kerja kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang di-cover dengan proyek-proyek fiktif, antara lain pembiayaan kepada PT PDS, yaitu Proyek Data Storage, Network Performance, dan Diagnostik atau SIM, sehingga akibat perbuatan tersebut diduga telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar 318 miliar sekian. Mungkin itu 3 perkara yang sedang kami tangani dan kami tingkatkan tahapannya menjadi penyidikan. Selanjutnya terkait dengan perkembangan penanganan perkara BTS, supaya kita ketahui di dalam proses persidangan terdapat keterangan-keterangan dari beberapa saksi tentang aliran dana yang diduga dimaksudkan untuk tujuan mempengaruhi proses penyidikan. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang berkembang di persidangan sebagian besar adalah fakta yang telah kami temukan di proses penyidikan. Sebagian besar, ada hal-hal yang baru, dan oleh karena itu kami pastikan selama proses persidangan, tim penyidik senantiasa mencermati dan mempelajari fakta-fakta yang berkembang di dalam proses persidangan. Bahwa hasil monitoring kami terhadap fakta yang berkembang dan kami pastikan proses penyidikan terhadap adanya informasi aliran dana tersebut tetap berjalan. Tetap kami lakukan pengumpulan alat bukti sehingga dinamika yang terjadi di persidangan senantiasa akan kami tindak lanjuti. Ya, termasuk dengan memeriksa beberapa pihak yang menurut kami apabila dibutuhkan dan ada hal yang baru yang harus kami konfirmasikan. Terhadap pihak-pihak yang selama ini kami panggil dan belum hadir, dan menurut kami keterangan yang sangat signifikan, tidak tertutup kemungkinan akan kami lakukan upaya paksa untuk memenuhi dan memberikan keterangan sebagaimana yang kami butuhkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Rekan-rekan media, ada yang ditanyakan mengenai hal yang tadi. Ada 3 perkara baru penyidikan di Jampitsus dan sekaligus tadi perkembangan penanganan perkara yang dalam proses persidangan BTS 4G dan sekaligus juga masih dalam proses penyidikan. Ya, sekali lagi saya jelaskan dan tegaskan, semua yang disebutkan dalam proses persidangan akan kami tindak lanjuti. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada, kita buka transparan mungkin dalam prosesnya. Silakan, kalau ada ditanyakan. Selamat siang Pak, saya Rahel dari Kompas.com mau menanyakan terkait perkara BTS. Tadi kan dibilang udah ada pihak-pihak yang dipanggil dan akan dilakukan
upaya paksa juga kalau masih nggak datang. Mungkin bisa disebutkan hingga saat ini sudah siapa saja mungkin orang-orang yang sudah dipanggil, dan mungkin apabila jika udah ada yang diperiksa, mungkin bisa diinformasikan juga ke publik siapa saja. Sudah dirilis semua panggilan. Secara teknis, saya rasa kami tidak perlu menyebutkan siapa-siapa karena itu kepentingan penyidikan. Kami harus bisa memastikan yang bersangkutan kami sentuh. Ya. Tapi kami pastikan semua yang menurut kami patut untuk dimintain keterangan harus memberikan keterangan. Ya. Dan semua sudah dirilis yang dipanggil maupun diperiksa di Jampitsus ya. Apabila perkara itu sudah naik ke penyidikan, pastikan kami rilis. Ya nggak ada yang kami tutupi. Kalau ada ini kurang Pak, protes sama Puspenkum. Silakan yang lain. Belakang. Jumlah saya Nanda dari Malang.com, izin bertanya, ini di persidangan kan ada dua nama yang memang terpantau belum pernah diperiksa di Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah Mr. Yohan yang diduga antara uang ke Komisi 1 DPR, dan satu lagi Sadikin yang ke BPK. Ini dari dua nama ini kenapa belum, apa alasannya dari Kejaksaan Agung belum pernah memeriksa keduanya? Apakah tidak terpantau di mana lokasinya atau mungkin ada pertimbangan lain? Itu Pak. Silakan Pak Dirdik, pertanyaannya banyak ditanyakan oleh semua media ini. Sebentar, ini dulu jawab satu-satu. Terima kasih. Bahwa tadi sudah kami tegaskan semua yang menurut hemat kami sangat signifikan untuk kepentingan penyidikan dan membuat terang peristiwa pidananya, pasti kami upayakan untuk hadir. Kalau toh belum, pasti kami cari. Kalau toh tidak bisa hadir, pasti kami hadirkan paksa. Demikian. Udah jelas tadi ya. Kalau belum ada yang muncul, kita akan cari-cari orangnya. Karena ada menyebut inisial juga belum tentu kita tahu di mana alamatnya, hanya inisial aja tadi dibilang ya. Saya akan tetap mencarinya. Sabar. Tadi yang di belakang tuh nanya. Ada Pak, bukan yang namanya Resi. Mengantarkan Resi. uang kepada Dito. Kok belum diperiksa Pak? Gimana Pak? Pendapat Bapak? Ya. Silakan Pak Dirdik. Ini juga banyak pertanyaan dari media ini mengenai Resi ini, siapa orangnya, seperti apa. Monggo Pak Dirdik. Dia sudah kami periksa. Itu bukan fakta baru di penyidikan. Ya, sudah diperiksa ya. Nanti kalau bagaimana keterangannya tanya nanti secara khusus dengan Kapus. Depan. Ini Pak, tentang yang tentang dugaan tipikor di Kemendak tentang gula tadi, itu kerugiannya berapa ya Pak? Perkiraan. Silakan Pak Dirdik, ini kasus baru nih. Ditanya lagi. Untuk kerugian belum kami hitung, masih dalam proses, nanti ditunggu saja. Ya. Yang kami temukan baru perbuatan pidananya. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang 3 tadi disampaikan oleh Pak Dirdik ini adalah kasus yang baru di penyidikan umum. Ya. Jadi baru diketemukan peristiwa pidananya. Ya, tersangkanya belum ditetapkan, kerugian negaranya belum ada pasti. Tapi yang jelas, rekan-rekan media bisa memantau terus perkembangan perkara ini. Silakan, yang lain. Belakang. Sebentar. Ini dulu. Sabar. Ayo, di depan. Pak, itu tadi bilangnya kan Pak Dito udah diperiksa, itu dari hasil pemeriksaan yang bulan Juli lalu atau baru lagi nih Pak? Ya, Pak itu. Ya, untuk pemeriksaan yang bersangkutan kan rekan-rekan memonitor ya. Tentunya nanti kalau kami periksa lagi pasti rekan-rekan akan tahu. Ya, tapi yang jelas kami akan selalu mencari alat bukti yang ada untuk membuat terang peristiwa tersebut. Ya, ada hal yang menarik dari hasil penyidikan kami sementara dari keterangan-keterangan yang telah kami himpun, kami pastikan uang-uang yang mengalir tersebut merupakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan BTS, ya. Itu ya. Jadi Pak Dito itu pasti kami juga hadirkan di persidangan. Nanti rekan-rekan juga monitor keterangannya di persidangan. Karena itu kepentingan saksi juga penting buat kepentingan pembuktian di persidangan
bagi penuntut umum. Yang di belakang tadi, sebentar, belakang. Kaitannya fakta 27 miliar yang diserahkan di kemudian di fakta persidangan sudah terungkap tuh aliran dananya dari siapa kemana, kan? Kaitannya ini apakah menteri ini akan jadi saksi dulu di persidangan atau bagaimana? Dan status uangnya itu sekarang status uang titipan milik siapa atau gimana? Makasih. Silakan Pak Dedrik. Terima kasih. Didi, silakan Dik. Terkait masalah Bang 27 itu, apakah itu baru nanti perkara kan dianggap mengamankan perkara bukan untuk mengalami penyidikan. Dan yang kedua tadi, ya memang syukur Pak Resi dari periksa. Karena kayak keterangan Resi, Iwan kemarin bahwasanya mereka pernah bertemu dengan Gito, sementara Gito mengaku tidak pernah kenal atau ketemu. Kita mesti klarifikasi terus. Apa penghentian perkara atau gimana? Apa penghentian perintangan perkara? Ya itu dilihat aja lah, ditunggu aja. Ini proses sedang berjalan, jangan dianalisa hanya dari satu sisi. Kami membutuhkan minimal 2 alat bukti. 100 orang saksi, itu baru 1 alat bukti. Kami butuh alat bukti yang lain, dan itu sedang kami cari. Ya, kami mohon jangan melihat ini secara parsial, lihat perkara ini secara utuh. Demikian. Silakan yang di sini. Kamu di depan. Kalau mau maju. Tuh dulu kacamata. Oh ya udah. Sabar. Ya udah, kamu duluan yuk. Terkait kesaksian Walbertus Musa kemarin yang di kasus BAP-nya kan mengurangi dakwaan ke Dulplate. Hasil sementara yang terkait OJ itu apakah dia tetap mencabut BAP-nya atau bagaimana? Ya. Sekalian dah yang di belakang, cari sekalian dijawab sama Wadir Dik. Ya, Pak, saya penegasan aja. Pertama, untuk kasus sapi per bulan itu prosesnya dari kapan ya Pak ya? Kasusnya. Terus kedua, dari 3 kasus baru itu apakah sudah ada penggeledahan dan apakah sudah disita gitu Pak? Silakan Pak Dirdik. Yang pertama dulu terkait dengan BTS dulu. Terima kasih. Terkait dengan proses penanganan Walbertus saat ini sedang berjalan, kemungkinan yang bersangkutan akan terkena tindak pidana pasal 22 memberikan keterangan tidak benar dan pemeriksaan masih berjalan. Pengumpulan alat bukti masih berjalan, namun kami sudah meyakini ada 2 alat bukti yang mengatakan keterangan yang bersangkutan di persidangan tidak benar. Jadi tidak benar ya, berpengaruh besar terhadap kesaksian itu kepada JGP, nggak benar. Karena kita memegang alat bukti yang lain, saksi yang lain juga ada yang kita pegang, ya. Tidak mengaruhi dakwaan. Silakan Pak, yang periodenya Pak. Terkait dengan penanganan perkara importasi gula, periodenya 2015 sampai dengan 2023. Terkait tindakan penyidikan, pada hari ini juga sedang berjalan kegiatan penggeledahan di Kementerian Perdagangan dan di PPI, PT PPI. Ya, hasilnya apa? Mari kita tunggu. Oke, lagi 2 pertanyaan. Ini. Iya Pak, kenalkan Pak Ibu dari Katolik Bundus. Ini tadi penegasan Pak Mampur itu tadi Pak David bilang katanya mungkin Pak Dut penegasan dia bakal didatangi di persidangan itu, kira-kira mungkin Pak Duto nanti langsung bakal jadi kesaksian di persidangan atau Kejagung bakal melakukan pemanggilan ulang sama Pak Menpora? Kalau iya kapan? Lalu di pemeriksaan awal kemarin di Juli, nah ini dalam pemeriksaan Pak Dito itu pada Juli, alasan Dito untuk pemberian uang itu apa ada? Itu. Pertanyaan kedua, ini soal 2 nama lain waktu itu yang pernah disebutkan di persidangan juga, ini nama Wawan dan Edward Hutahayan yang memang di Tenggaraya menerima uang hingga lebih dari 60 miliar. Itu mereka berdua siapa Pak? Terima kasih. Silakan Pak Dirdik, ini pertanyaannya cukup banyak juga ditanyakan oleh teman-teman media ya. Saya kira tadi juga sebagian sudah diberikan jawaban. Yang jelas penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menghadirkan para saksi semua di persidangan. Untuk apa? Untuk memperkuat pembuktian. Itu kewajiban dari penuntut umum. Nah, mengenai yang bersangkutan akan dipanggil di Gedung Bundar nanti, tentu nanti rekan-rekan Pak Dirdik ini yang mempunyai strategi, alasan
dan kapan harus dipanggil? Silakan dijawab Pak Dirdik. Terima kasih. Tadi untuk panggilan ke persidangan Ya. saksi persidangan. Untuk persidangan itu ranahnya Direktur Penuntutan. Kami posisinya hanya mencermati, mempelajari, dan mengevaluasi. Ya, mengenai kapan yang bersangkutan dipanggil ke persidangan, apakah atas permintaan hakim atau atas kepentingan penuntutan sendiri, para JPU, itu kami serahkan kepada beliau-beliau. Terkait dengan nama-nama tadi Bapak sampaikan, nanti kita lihat ya. Kami tidak bisa secara terang benderang menerangkan siapa dan bagaimananya dia. Ya. Nanti kita lihat, pasti kami klarifikasi ya. Ya, saya kira itu ya. Lagi satu pertanyaan, kamu satu pertanyaan. Sebentar, suara umum nggak kedengeran. Pak, izin bertanya soal kasus importasi gula. Nah, apakah Kejagung ini membuka peluang untuk memanggil Menteri Perdagangan? Terus jika iya, kapan, Pak? Ini proses baru berjalan. Masalah siapa yang akan dipanggil, kami akan melihat urgensinya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Belum bisa kami sampaikan di sini. Ya. Jadi ya, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati dan saya cintai semuanya. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya. Kita nunggu semua perkembangan penanganan perkara ini. Ya, bukan hanya media yang menunggu, Kapus Penkum juga menunggu perkembangan penanganan perkara ini ya. Karena tadi baru memulai, jadi setiap hari akan kami rilis semua siapa-siapa yang akan dipanggil. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.